Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah itu adalah seorang sahabat Nabi yang subhanallah fakir. Beliau tuh rajin, kalau sudah sholat bersama Nabi rajin, sampai tuntas baru pulang. Tapi berapa hari dilihat oleh Nabi, dia tuh pulang sebelum waktunya Nabi berdoa. Padahal sahabat tuh kan doa Nabi kan dinanti dong. Doa Nabi kan kabul semua. Ini sahabat ini selalu pulang sebelumnya. Nabi belum beres dia pulang, waktu itu subuh. Sehingga akhirnya Nabi pun penasaran, karena Nabi tuh perhatian ibu. Nabi tuh padahal segitu banyaknya sahabat. Tapi Nabi itu memang karena Nabi itu benar-benar jadikan sebagai rahmat lil alamin. Nabi itu teliti dengan kondisi sahabatnya, dengan apa yang dirasa sahabatnya, Nabi itu perhatian. Sehingga akhirnya waktu ketemu di hari berikutnya ditanya sama Nabi, "Ya Abu Dujanah, kenapa kamu aku lihat berapa hari ini pulangnya kok buru-buru? Kamu gak ada hajat tak dengan Allah? Kamu gak ada hajat tak?" Akhirnya dia nangis. "Ya Rasulullah, hajatku banyak." "Ya terus kenapa kamu buru-buru pulang? Kenapa nggak tenang dulu? Mungkin nunggu sampai isyraq, sekalian duha." Pengennya Mbak begitu katanya. "Tapi ya Rasulullah, aku ada sebab." "Apa sebabnya?" katanya. "Ya Rasulullah, kami tuh keluarga fakir. Kami tuh sering kali gak makan. Dan saya tuh punya anak-anak kecil yang mereka pun sering kelaparan." Waktu itu Abu Dujanah tuh mengatakan, "Pagi hari ketika aku pulang dari masjid ya Rasulullah, aku melihat anakku itu mengambil buah kurma yang jatuh, yang pohon kurmanya itu adalah milik tetanggaku." Jadi tetangganya tuh punya pohon kurma tuh lebat banget. Kalau pagi namanya buah tuh jatuhan di bawah kan gitu ya. Pagi itu kan buah tuh kan berjatuhan. Aku lihat waktu itu anakku kok ngambil buah-buah yang jatuh di bawah karena anak kecil lapar. Ya, jadi dia langsung main dimasukin aja ke mulutnya. Dan aku begitu melihat anakku mengambil kurma tersebut ya Rasulullah, aku kejar, aku lari, aku ambil anakku, lalu aku ambil buah yang ada di mulutnya tadi, aku muntahkan, aku keluarkan ya Rasulullah. Dan aku katakan kepada anakku, "Nak, jangan sampai kamu mempermalukan abahmu nanti di akhirat dengan memasukkan sesuatu yang gak halal ke perutmu." Lihat, seorang bapak, kayaknya kalau kita melihat mengeluarkan sampai anak dimuntahin begitu kok kayaknya kejam. Tapi ternyata apa? Oh, ini benar-benar bapak yang cinta anak. Nah, jangan sampai kamu mempermalukan bapak di akhirat dengan sesuatu yang gak halal di perutmu. Nabi bu dengar kisah dari Abu Dujanah gitu, nangis Nabi Muhammad SAW. Nabi merasakan sakitnya, sedihnya. Seorang bapak melihat anaknya kelaparan, dia gak bisa berbuat apa-apa. Sudah begitu anaknya kok ngambil sesuatu yang haram, terpaksa harus dimuntahkan. Padahal mungkin efeknya anak akan menangis, anak lapar. Setelah itu ya Rasulullah, aku ambil itu buah yang jatuh semuanya, aku berikan semuanya kepada tetanggaku. Dan aku minta maaf atas apa yang sudah sempat dimakan oleh anakku. Sehingga akhirnya aku tidak ingin kisah itu terulang ya Rasulullah. Makanya setiap pagi aku pulang dulu, kenapa? Aku gak pengen anakku keburu bangun. Jadi sebelum dia bangun setiap pagi tuh aku pilihin tuh buah-buahnya tetanggaku, aku berikan kepada tetanggaku supaya nanti gak dilihat oleh anakku. Karena ibarat kalau sudah melihat tapi gak bisa makan tuh lebih ngenes. Karuan gak ngelihat kan begitu bu? Karuan gak ngelihat. Jadi ngelihat tapi gak bisa dapat tuh ngenes. Makanya begitu bela-belain pulang dulu, menjaga anak jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram. Ya Allah, itu para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekarang berapa banyak orang tua yang katanya cinta dengan anak. Anak diberikan kemewahan, kasih HP, kasih motor, kasih makanan, tiap hari online makanan, GoFood, Gojek, semuanya dilakoni. Tapi kadang gak dilihat ini halal atau haram, halal haram terus. Yang penting anakku sehat, yang penting anakku senang, yang penting anakku bahagia. Berapa banyak orang tua kayak begitu. Tapi sahabat Nabi kita belajar dari situ. Akhirnya Nabi subhanallah, di kisah itu akhirnya Nabi coba nawar kepada tetangganya Abu Dujanah. Didatangi tetangganya Abu Dujanah yang ternyata adalah seorang munafik. "Pak, aku beli pohon kurmamu ini," kata Nabi, "dan aku bayar dengan 10 pohon kurma di surga." Dibalas dengan 10 pohon kurma di surga. Tapi dasar kalau orang memang gak dapat hidayah, jawabnya apa? Ya Muhammad katanya, "Aku mah kalau transaksi gak pernah begitu. Aku transaksi harus jelas dong. Wong ini barang di dunia ngapain harus dibahas di akhirat? Ya kalau kurma di dunia ya balasnya di dunia dong." Ya kan orang gak dapat kebaikan bu ya. Dan ternyata
suara Nabi itu didengar oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, aku bayar katanya dengan 10 pohon kurma. Aku punya 10 pohon kurma yang sangat bagus, buahnya sangat lebat di tanah begini-begini gitu. Pokoknya disebut tanahnya untuk mengganti 1 pohon kurma tersebut. Dibeli. Rasulullah senang dengar Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu. Hanya kata orang munafik, oke, deal, nggak ada masalah. Setuju, karena balasannya di dunia. Sehingga akhirnya subhanallah, orang munafik itu pulang ke rumahnya. Wah, hari ini aku benar-benar beruntung. Kenapa? Aku membuat kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pohon kurma kita ditawar oleh Muhammad dan sahabatnya dengan 10 pohon kurma. Aku berikan, tapi kan pohon kurmanya masih di tanah kita. Kan nanti gampang aja, aku tiap pagi akan tak ambilin tuh buahnya tuh, biar nanti dia nggak dapat apa-apa katanya yang membeli itu. Masih mau diberikan ke Abu Dujana oleh Nabi Muhammad. Keesokan harinya Abu Dujana bangun tuh kaget. Pohon kurma yang punya tetangganya itu ternyata sudah pindah ke halaman rumahnya. Jadi dipindah ya. Jadi itu termasuk mujizatnya Rasulullah SAW. Jadi memang punya tetangga niat jelek begitu akhirnya dirubah sama Allah. Lah ini lihat. Yang memang masalah mujizat Nabi mah kita nggak usah kaget. Tapi pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari kisah ini bagaimana agar benar-benar kita tuh menjaga dari sesuatu yang haram. Karena keharuman itu tidak akan membawa kebaikan, akan membawa mudarat.